Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Dewi Auliana, biasa disapa Ayana. Di sini aku men-challenge diri aku sendiri untuk berbicara di depan kamera. Jadi kenapa aku melakukan seperti ini? Karena sering banget FYP Instagram aku itu isinya 1% dari satu hari untuk 30 hari ke depan. Jadi itu salah satu tantangan yang sangat-sangat bermanfaat tentunya untuk diri aku sendiri, jadi aku mau ikut juga gitu. Dalam hari pertama ini aku mau membahas tentang salah satu buku yang judulnya itu Berdamai dengan Diri Sendiri. Jadi di buku itu adalah salah satu seni bagaimana caranya kita menerima hidup kita yang sebenarnya tanpa melihat standar orang lain gitu. Nah, di buku ini ada yang dinamakan dengan ketidakpercayaan diri di skenario, ketidakpercayaan diri yang di skenario gitu. Contohnya gini teman-teman, kalian sering gak sih melihat bintang ikan? Pastinya sering banget kan ya. Nah, bintang ikan itu biasanya tuh rata-rata standarnya sama. Orang yang memiliki paras yang cantik, kulit putih bersih, rambut panjang, hitam, tebal, hidung mancung, terus badan langsing semampai dan lain sebagainya. Intinya good looking lah, kalian pasti tahu good looking yang seperti apa kan. Nah, itu semua oleh si pembuat iklan pasti diakhiri untuk menawarkan suatu produk atau jasa atau barang gitu. Dan itu semata-mata hanya untuk menarik kepercayaan dari pelanggan, nggak lebih gitu. Kalau kita tawarkan dengan orang yang awam, pastinya mereka akan mempercayai akan hal tersebut. Oh, kalau misalnya aku beli produk ini, pasti aku akan putih mulus dan lain sebagainya. Begitu kan tujuan mereka. Namun sebenarnya teman-teman, hal tersebut membuat kita yang memiliki kulit sawo matang, hidung yang pesek ini, badan yang kurus, gemuk itu merasa bahwa mereka itu jelek gitu atau insecure, intinya tidak percaya dengan apa yang mereka punya. Pasti mereka akan merasa bahwa mereka itu tidak cakep atau tidak cantik di mata publik. Berbeda lagi jika nilai-nilainya itu adalah benda-benda yang memiliki fungsional, tapi kian hari rasanya benda-benda tersebut itu sudah berubah fungsinya sebagai alat klasifikasi kasta. Misal salah satu contohnya adalah HP lo ini masih Android, sedangkan HP kita ini satu circle adalah iPhone. So lo nggak bisa masuk ke circle kita yang HP-nya itu adalah iPhone. Ngerti kan sampai sini? Nah, untuk orang atau untuk masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah, itu sangat-sangat sulit untuk diwujudkan. Jadi seakan-akan mereka bekerja keras, berusaha untuk menabung, itu bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi untuk memenuhi gaya hidup. Kalian pernah nggak sih ngelihat atau pernah dengar nih cerita atau kasus yang tentang seorang bapak-bapak parubaya hanya demi memenuhi kebutuhan anaknya yang ingin memenuhi gaya hidupnya itu membelikan ponsel. Nah, si bapak parubaya ini memenuhinya dengan cara mengumpul uang 2 ribuan. Jadi dia beli handphone ini dengan uang 2 ribuan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya ini. Lagi untuk mereka yang memiliki ekonomi yang ke atas, itu bukanlah hal yang besar, bukan masalah yang besar, tapi perkaranya adalah ketika pola pikir ini meracuni oleh orang-orang yang memiliki ekonomi rendah tapi memiliki ambisi untuk bagaimana caranya kita mendapatkan gaya hidup yang seperti itu gitu. Buat kita bahagia dalam hidup ini adalah bagaimana caranya kita bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Kita tidak bisa menuntut sesuatu yang di luar kodrat kita gitu. Apa ya, masalah kecantikan. Menurut aku masih banyak orang-orang yang memilih untuk merawat diri daripada mengubah fisiknya gitu. Karena ciri khas orang Indonesia bukan kulit sawo matang. Kalau misalnya nih ya, di dunia ini hanya terdiri dari orang-orang yang kurus, terdiri dari orang-orang yang standar kecantikan itu, rasanya kayak ngebosenin gak sih? Jujur menurut aku banyak orang yang berisi badannya itu cantik-cantik menurut aku. So, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya teman-teman. Kita nggak bisa menuntut segala hal itu sampai-sampai kita operasi plastik, sampai kita merubah fisik kita yang sebenarnya gitu. Kayaknya itu nggak perlu. Ada ilustrasinya kayak gini. Kalau kita punya karya,
terus kita ada orang nih yang nggak suka sama karya kita, pasti yang ngerasa tersinggung adalah kita kan ya. Sama halnya dengan kita menghina seseorang atau menghina fisiknya gitu kan ya. Pastinya Tuhan kita yang Maha Esa ini akan tersinggung karena ciptaannya Tuhan gitu. Jadi kita tidak bisa menghina orang itu dalam bentuk apapun, tidak bisa. So, kita itu diciptakan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Jadi kita tidak bisa menghina satu sama lain ya teman-teman. Oke, sampai sini ya. Oke, sampai sini dulu karena ini video pertama, otomatis tidak akan sempurna. Yang penting kita belajar terus menerus. Oke, sampai sini. Warahmatullahi wabarakatuh.